Anda masih menyaksikan Berita Lampung. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Kerangka manusia ditemukan di belakang sebuah rumah di Tanggamus. Penyergapan seorang penculik remaja putri di Lampung Timur. Korban disekap untuk dijadikan jaminan utang orang tua korban kepada tersangka. Pemerintah Kota Bandar Lampung menggalang bantuan untuk korban bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Pemerintah Kota Bandar Lampung menggerakkan seluruh camat untuk menggalang bantuan bagi korban bencana banjir dan longsor di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Bantuan datang dari berbagai pihak, mulai perusahaan, ASN, pegawai kelurahan hingga warga dikumpulkan di kantor kecamatan. Pantauan di kantor Kecamatan Waihalim, Bandar Lampung pada Selasa siang, bantuan dari para dermawan terus berdatangan. Berbagai jenis donasi disalurkan bagi korban bencana banjir dan longsor, mulai dari pakaian layak pakai, mie instan, beras, popok bayi, hingga uang. Sumatera Barat dan Aceh untuk bantuan bencana, yaitu bentuk kepedulian kita, keprihatinan kita pada sesama keluarga kita di sana, saudara kita di sana. Dan ini berdasarkan atas perintah dari Wali Kota Bandar Lampung, Bunda Eva Dewiana, untuk seluruh OPD, ya, baik itu ASN, PJK, dan non-ASN, untuk mengumpulkan pakaian layak pakai dan uang tunai untuk membantu saudara-saudara kita di 3 provinsi. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB pada Selasa siang, jumlah korban bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mencapai 659 orang. Sementara korban luka-luka mencapai 2.600 orang. Sedangkan warga di 3 provinsi yang terdampak bencana banjir dan longsor mencapai 3,2 juta orang. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Memanasnya polemik program makanan bergizi gratis atau MBG yang dipicu anggaran terlalu besar dan banyak murid keracunan kini perlahan mulai pudar. Pembagian makanan bergizi kini dinanti para murid sebab jadi menu andalan makan siang para murid di sekolah. Di antaranya terpantau di Sekolah Dasar Negeri 1 Sebarus, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat. Kedatangan makan bergizi disambut antusias oleh murid. Mereka kompak mencuci tangan dan berdoa sebelum menyantap makanan bergizi di kelas. Menurut murid, pembagian makanan bergizi dapat menghemat pengeluaran uang saku. Mereka mengurangi jajan di sekolah dan uang saku yang tersisa bisa dipakai untuk membeli keperluan sekolah. Sangat enak, terus kadang juga gak habis kalau nasinya kebanyakan. Terus ya intinya enak lah. Enak ya? Iya. Dikasihnya setiap hari apa aja ini makanan? Dari hari Senin sampai Jumat. Semangat dengan ada programnya MBG ini, alhamdulillah anaknya rajin sekolah, semangat. Ada ini nggak Bu? Buat anak-anaknya ada yang nggak suka nggak? Alhamdulillah sebenarnya anak semuanya suka, cuman memang ada salah satu anak memang dia kebiasaan di rumahnya dia nggak mau makan kalau tidak hangat ini makanan. Dia mau makan yang tersedia di rumahnya itu yang selalu hangat. Jadi kalau di MBG ini di sekolah ini dia
nggak mau makan. Sementara itu, pihak dapur yang mengelola makanan bergizi gratis mengatakan berupaya menyajikan menu makanan yang bervariasi supaya para murid tidak bosan. Pengantaran makanan ke sekolah dilakukan 2 kali. Distribusi makanan untuk murid PAUD dan SD kelas 1 hingga 3 dilakukan pagi, lalu untuk murid SD kelas 4 hingga SMA dilakukan siang. Kalau alur kerjanya di dapur ini beroperasionalnya selama 24 jam. Nah, mulainya itu dari jam 7 pagi sampai jam 7 pagi lagi. Kalau di persiapan awalnya jam siang kayak jam 11, terus dia sampai jam setengah 12 malam, istirahat sebentar, terus jam 2 malam masak di bagian koki, setelah itu packing, setelah itu sekitar jam 7 sampai jam 9 distribusi. Sekitar jam 11-an siang dia cuci ompreng kita ambil lagi dari pihak sekolah. Sayangnya, program makanan bergizi gratis di Lampung Barat hingga kini belum merata. Masih banyak murid yang belum menerima manfaat dari program tersebut. Padahal sudah banyak dapur MBG yang sudah jadi, namun belum boleh beroperasi oleh Dinas Kesehatan dan Satgas MBG akibat terkendala pengurusan perizinan sertifikat layak hygiene sanitasi atau SLHS yang ribet dan bertele-tele. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Memiliki keterbatasan fisik tidak menyurutkan tekad Puput Astuti untuk meraih cita-citanya sebagai model. Ya, gadis penyandang disabilitas tunawicara umur 26 tahun ini kini telah mendapatkan banyak piala dari ajang lomba foto model, menari, hingga mewarnai. Puput merupakan warga perumahan Gria Abdi Negara Bandar Lampung dan tercatat sebagai alumnus SMA Sekolah Luar Biasa Bandar Lampung. Ada orang hebat di balik kesuksesan Puput Astuti. Ya, dia adalah sang ibu. Ia sangat tekun, telaten, dengan kasih sayangnya mendukung Puput Astuti untuk meraih cita-citanya. Di balik anak-anak disabilitas ini hebat, di belakang ada orang tua yang kuat. Anak-anak disabilitas ini mereka bisa jika kita tuntun, walaupun di dunia luar ini anak-anak kadang-kadang ada yang mencemoohkan, ada yang tidak suka atau mengejek, tapi anak-anak ini semua mempunyai cita-cita pengen seperti anak-anak umum di luar. Remaja penyandang disabilitas hebat yang berprestasi di Bandar Lampung juga diraih oleh Izwatul Amanah, warga Panjang Bandar Lampung. Penyandang disabilitas Down Syndrome ini meraih segudang piala dari memenangkan lomba foto model di Lampung dan Jakarta. Remaja putri umur 15 tahun ini bercita-cita jadi artis terkenal untuk membahagiakan orang tuanya. Ija? Iya. Nah, Ija cita-citanya jadi apa? Pengen jadi apa? Cita-cita artis. Siapa idolanya? Dewi Persik. Kenapa Ija kepengen jadi model? Banyak. Ini mama. Hari ini 3 Desember 2025 merupakan peringatan Hari Penyandang Disabilitas Internasional yang menjadi momentum penting untuk merayakan hak, potensi, dan kontribusi para penyandang disabilitas untuk masa depan mereka. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Berita Lampung hari ini. Saya Fitri Amalia, beserta segenap redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas, semangat pagi, dan sampai jumpa.